Datang Pak Riki. Mohon maaf Kak, baru masuk. Siap kan Anda, nggak apa-apa kan Anda. Kita sambil tunggu yang lain dulu gabung. Sambil di jalan nggak apa-apa ini ya Kak? Nggak apa-apa kan Anda. Ini saya juga mohon maaf nih, harusnya kan besok tetap bayarnya. Cuman karena itulah besok pagi kami sudah disibukkan dengan berbagai macam administrasi untuk Ya, Kak. Nanda gitu juga. Setelah latihan PKG ini, rasanya ingin dirombak video nih. Besok nih ada kegiatan pembuatan video nih. siap, mantap kan Anda ya. Mudah-mudahan lebih Ya, baik lagi hasilnya kan Anda. amin, 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 amin. Amin. Izin silent dulu ya Kak. Oke, siap-siap kan Anda. Tetap mendengarkan kok. Ya.
Kak Ajis, coba ditelepon Kak Sudirman, Jenderal. Mana tahu dia lupa. Iya Kak Ajis, coba ya. Oke. Biar cepat kita mulai kan, cepat pula kita selesai nih Kak. Saya segan pula nih mengganggu waktu istirahat malamnya. Cuman tadi siang kami sudah koordinasi dengan tim BGP karena besok itu memang sudah acara pembukaan siang harinya. Makanya disuruh bisalah kondisionalkan aja untuk tetap maya kali ini nih bisa dipercepat gitu. Harusnya kan agendanya besok tetap mayanya gitu. Bisa dipercepat. Ini kita tidak ada tatap muka lagi, Kak Rahmat. Nggak ada lagi karena kita tetap maya lagi nih. Kita tinggal satu modul lagi. Ini udah menjelang gol ini Kak. Bentar lagi nih. Tanggal 10 itu udah habis, kita udah nggak ada lagi. Tinggal rekap penilaian tanggal 13 pengumumannya. Oke Kak. Rasanya kurang memang seminggu tuh Kak. Udah telepon tadi. Anda udah siap dah. Ya, udah gabung dia nanti. Oke, siap Kak Ajis. Nih badan masih pegang Kak Ajis. Habis laga main bola terakhir kemarin nih. Gimana hasilnya Kak Anda? Menang kan Anda? Bertumbuk dah. Tapi enggak apa-apa dah. Kena dis. Kalah. Oh. Yalah. Kemarin tuh. Ya teman-teman pada muda semua. Darah muda ya kan Anda ya, mudah terpancing. Iya. Kalau Pak Guru ya paling anteng aja di belakang. Iya. Itulah abangmu nggak mau main lagi kalau sama Tarkam tuh udah usianya. Takut itu pula. Iya kayaknya harus diseleksi lagi lah mau ikut Tarkam atau enggak lagi nih. Karena itulah tadi takut hal-hal seperti ini lah nih. Ikut-ikutan disorot kamera, awak guru, gak enak pula. Nggak bisa dievaluasi tuh. Kak Baik, Dwi, Siapa aja belum Kak gabung? Sidik. Yang belum gabung siapa? Kak Dwi, kondisikan Kak Sidik. Masa satu sekolah nih aduh. Itu dia tuh. Mana dia? Oh, belum gabung pula dia. Saya izin ya Kak ya. Apa Kak Andra? Kak Sidiknya lagi mungkin jaga warung ya? Kak Sidik jaga warung. Kemungkinan. Udah suruh mamaknya aja jaga warung. Enggak muter-muter naik mobil lagi kan? Kak Andra udah briefing calon apa kan? Fasil? Oke, izin nih Kak ya. Kita coba buka nih sembari kawan-kawan yang lain mungkin yang belum bergabung ini dapat bergabung, nanti kita buka saja dulu karena nanti Siap Kak. semakin lama kita membuka kegiatan, semakin lambat pula kita menutupnya nanti nih. Saya tadi segan ini sebenarnya karena waktu malam ini sebenarnya tidak boleh mengganggu waktu istirahat peserta. Cuman karena kondisional, karena besok itu memang adanya kegiatan. Tadi siang kami semua dapat telepon dan juga dapat uang tatap maya juga, berkoordinasi dengan tim BGP, makanya bisa dipercepat untuk tatap maya kali ini ya Kak. Mungkin tatap maya kita selanjutnya, mungkin saya lagi di hotel tuh. Kalau itu tidak masalah, karena memang sudah dikondisikan juga waktunya kegiatannya. Baik Kak, izin saya membuka kegiatan kita pada sesi tatap maya kita malam hari ini. Sebelumnya seperti biasa, saya minta kepada Kak Nanda untuk memimpin doa agar semoga selama kegiatan ini nanti kita semua dalam keadaan sehat dan juga tidak adanya kendala teknis. Kalaupun memang tidak bisa kita hindari lagi, ya mau gimana kita kembali difasilitasi ruang. Oke, siap Kak. Baik, Kak Nanda bisa Baiklah, sebelum kita memulai sesi tatap maya pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Nanda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Kakak. Kembali Kakak kita difasilitasi dalam ruang tatap maya ya, Kak. Setelah 1 minggu kita melangsungkan kegiatan tatap muka kita atau luring di program PKG ini, kita kembali dihadapkan ke ruang virtual, saling bertatap-tatapan, tidak langsung bertatap muka, tapi bertatap-tatapan saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan juga tidak mengurangi rasa kekerabatan kita yang sudah terjalin. Alhamdulillah yang saya rasakan setelah program tatap muka ini, kita sangat kompak ya Kakak, apalagi saya lihat kelas 13 ini lebih aktif ketimbang kelas-kelas yang lain dan juga mendapat apresiasi juga dari Penjab Dinas Kabupaten Pelalawan dan juga tim BGP. Mereka sangat antusias melihat kelas 13 ini, makanya kemarin tuh kelas 13 ini menjadi usulan untuk monitoring dari tim Monef, karena itu tadi walaupun riuh dan semangat, tapi yang namanya tugas tetap terlaksana, itu jadi kredit plusnya. Mungkin jadi plus kita diri kita semua, khususnya kelas 13. Ya, dan satu hal lagi, kelas 13 ini kalau menurut datanya dari kelas 12, 13 dan 14 kita mungkin yang range usianya masih kategori muda nih, muda beranjak tua. Kalau yang dari 2 kelas sebelah kita kemarin, mereka memang yang udah usia menua, jadi makanya keterlibatan aktif dan juga berbagai macam bentuk aktivitas yang kreatif dan inovatif mungkin kita lebih dominan gitu. Makanya itulah tadi saya sangat bangga. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita ya Kakak ya, tidak menurunkan minat dan semangat kita dalam reformasi perubahan, apalagi kita mudah-mudahan menjadi reformasi penggerak ya Kak, penggerak dalam tanda kutip, aktif menggerakkan peserta didik kita supaya peserta didik kita mampu melaksanakan suatu aktivitas tanpa kendala sedikit apapun, sesuai dalam esensinya, mereka tetap bugar gitu kan, tidak adanya kendala dalam keterampilan geraknya. Nah, itulah yang akan dicanangkan dalam program PKG ini, Kakak. Baik, Kakak, izin saya melanjutkan slide. Oke, adapun pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai modul 2. Ini modul 2 penutupnya nih, Kakak. Modul 2 penutup setelah 2.1 sampai 2.5 itu sudah kita laksanakan atau sudah kita tuntaskan dalam program PKG ini dengan cara luring, luring tatap muka selama 1 minggu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kakak mendapatkan beberapa pemahaman baru bagaimana cara-cara dalam pengajaran PJOK yang efektif, bagaimana menjadi model-model pendidikan gerak yang efektif dan juga model pendidikan kebugaran yang efektif, dan disambung kemarin terakhir adalah bagaimana kita merancang sebuah sport education model atau SEM, yang mana itu esensinya nanti setiap peserta didik kita terlibat aktif di dalamnya dalam berbagai peran ya kayak. Jadi goal di ini kita akan membahas tentang asesmen, bagaimana cara kita merancang penilaian ya, merancang penilaian. Di sini lebih menekankan kepada asesmen otentik, karena pada esensinya PJOK ini kan kita lebih dominan kepada gerak gitu ya Kakak ya. Bagaimana gerak tersebut tuh dapat otentik ya, dapat otentik, pastinya esensial ke dalam kehidupan nyatanya, dan dapat mereka terapkan dan mereka dapat pahami ke dalam konteks kehidupan nyatanya. Jadi di sini kita akan merancang bagaimana asesmen ya, penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, ini seperti biasa kembali kita dengan kesepakatan tatap maya kita tetap menyalakan kamera. Kalau seandainya memang bisa, kalau memang adanya kesibukan hal dan lain, mungkin kita tidak dipermasalahkan untuk mematikan kamera. Lalu mematikan mikrofon ketika adanya beberapa pemahaman dan juga adanya beberapa pendapat dari peserta lain, nanti dipersilakan mengaktifkan mikrofon kalau hendak mengutarakan pendapat ataupun ingin sharing berbagi cerita tentang pengalaman. Lalu hadir tetap seutuhnya dari awal sampai akhir, menghargai waktu ya kayak juga memaksimalkan fitur chat, lalu menekan tombol resen seperti biasa sebelum bertanya. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis ini yang tidak bisa kita hindari ya Kak. Walaupun memang ada kendala,
itu adanya pemakluman. Oke, baik kakak. Tujuan kita pada sesi tatap maya ini itu ada 3 ya kak pada malam hari ini mengenai tentang asesmen otentik ini. Yang pertama nantinya kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nanti kakak-kakak akan coba dapat memahami bagaimana sih asesmen otentik ini dapat sangat penting, berperan sangat penting dalam pembelajaran kita, khususnya pembelajaran PJOK. Lalu kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik itu seperti apa dalam rubrik. Nanti kakak-kakak akan saling diskusi, saya akan sediakan ruang diskusi. Coba kakak membuat sebuah rubrik penilaian asesmen otentik, entah itu penilaian diri sendiri, ataupun penilaian antar teman, atau kakak sebagai guru yang menilai peserta didik gitu. Lalu kakak-kakak menganalisis rubrik tersebut yang telah dibuat oleh rekan sejawat. Ini seperti kemarin galeri wall, kita akan berjalan-berjalan. Kalau di sini mungkin tidak berjalan, kita akan mendengarkan dan menyimak penjelasan dari rubrik kelompok-kelompok lain seperti itu kakak. Baik, ini dia agendanya kakak. Yang pertama refleksi ataupun review hasil belajar mandiri. Di sini lebih kepada mungkin kakak sudah mempersiapkan, saya yakin sudah membaca tentang modul 2.6 ini di LMS kakak tentang asesmen otentik ini. Mungkin kakak sudah membaca dan sudah ada melihat gambar-gambar yang ditayangkan di LMS tersebut. Lalu adanya nanti diskusi kelompok, yang seperti saya katakan tadi, kakak akan berdiskusi kelompok, merancang sebuah asesmen otentik. Nanti itu ada 3 kalau nggak salah saya dalam materi ini. Ada penilaian terhadap diri sendiri, bagaimana, lalu penilaian antar teman, dan juga penilaian kakak sebagai guru gitu. Lalu setelah kakak merancang hal tersebut ke dalam sebuah rubrik, kakak tuangkan sebuah rubrik dan ada deskripsinya. Nanti kakak mempresentasikan, setiap kelompoknya mempresentasikan. Kalau ada hal-hal menarik yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, dipersilahkan kakak. Lalu terakhir nanti kita seperti biasa merefleksi dari hasil pembelajaran kita ataupun tatap maya kita pada sesi malam. Baik, ini sebuah refleksi atau review hasil belajar kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak sudah membuka LMS, sudah mempersiapkan diri kakak sebelum kita sesi tatap maya ini. Di sini ada sebuah gambar, ilustrasi gambar yang disediakan, yang mana gambar di sini ada 2 gambar ya kak. Yang pertama tentang tes keterampilan gerak atau dribbling zigzag, dan juga yang kedua adanya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Baik, izin coba saya perkecil. Oke. Di sini gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kira-kira kakak. Dari kedua gambar ini kira-kira yang manakah gambar yang menunjukkan asesmen otentik yang ada pada pembelajaran PJOK kira-kira? Apakah ini kita kasih gambar nomor 1 dan ini gambar nomor 2? Kira-kira yang mana yang asesmen otentik kakak? Yang bisa kita nilai esensinya bahwa ya, dari gambar 1 ini adalah asesmen otentik kak. Ini nomor 2 kira-kiranya kak. Kira-kira menurut kakak yang menggambarkan asesmen otentik dari kedua gambar tersebut, apakah gambar 1 atau gambar 2? Lalu nanti kakak coba jelaskan ya. Coba kakak mungkin bisa dari kolom komentar atau ingin langsung berpendapat, dipersilakan kakak. Kira-kira yang mana yang menggambarkan asesmen otentik dari kedua gambar tersebut ya? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Mungkin kan Anda ada sebuah pendapat kan Anda dari gambar yang ditayangkan. Dari gambar 1 kira kurang nih keramat kalau di sini untuk kita mengambil asesmen otentiknya. Kira-kira gambar 2 nih. Kalau dari Nanda kak itu gambar 1 yang keterampilan gerak dribbling zigzag. Kenapa tuh kan Anda kalau menurut kan Anda itu? Kan dalam asesmen autentik ini itu metode penilaiannya itu mengukur kemampuan siswa.
Iya. Jadi penilaian itu secara individual. Sedangkan yang gambar 2 itu dia berpasangan itu, Kak. Iya. Kalau nggak salah Tapi seperti itu. kalau gambar 2 ini lebih kepada bagaimana aktivitas permainan sepak bola, ini kan Anda. Kalau gambar Iya. 1 ini lebih kepada keterampilan dasarnya saja nih gitu. Iya. Baik, kan Anda. Kakak-kakak yang lain ada yang ingin juga berpendapat? Dipersilakan, Kak. Menurut kakak, apakah dari gambar 1 atau gambar 2 ini yang memperlihatkan asesmen otentiknya? Atau bisa diketik kalau memang rasanya kakak enggan lagi kembali, enggan kan? Salah kira-kira, Kak. Nah, bisa dipersilakan diketik. Baik, Kak Andra, dipersilakan Kak Andra. Oke, silakan Kak Fasil. Langsung kayak gitu, jangan begitu Kanda. Kalau salah maaf Kak. Jadi kalau menurut saya yang gambar sebelah kanan. Gambar nomor 2 ya Kak Andra ya. Ya, sepak bola Kak. Apa alasan Kak Andra? Mungkin kalau untuk alasan dari gambar itu kan simulasi ya Kak ya. Nah, simulasi nyata lah kan. Bagaimana situasi dari gambar itu yang sering ditemui dalam permainan sepak bola kan Kak? Iya. Kita sering temui. Yang kedua tuh dari permainan tersebut kan nanti bisa diterapkan berbagai keterampilan. Contohnya mungkin kerjasama tim, di situ kita nilai. Terus bagaimana nanti anak-anak tuh kontrol bola, kan kita ada penilaian otentiknya biasanya 4, nilainya 3. Iya betul. Ya adanya indikator lah ya 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nanti yang 4 ini mungkin paling bagus. Gitu, tiga ini mungkin ya bagus. 2 itu cukup atau 1 itu nanti yang paling ya gitulah nanti ya Kak gitu. Gitu kan. Gitulah Kak kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Andra. Kira-kira ada lagi Kak yang ingin berpendapat nih dari kedua gambar ini? Itu gambar 2 itu bukan berpasangan, berarti itu baju merah lawannya ya? Lawannya Kak Andra. Itu tadi Kak Andra. Ini simulasi permainan kalau gambar 2 nih. Kalau seandainya itu lawannya, berarti ya memilih nomor 2 gitu. Itu tadi apa yang dipraktekkan itu maksudnya yang dipelajari itu sesuai dengan kenyataan di lapangan nantinya yang akan dijumpai. Dia akan menjumpai tim A lawan tim B itu berarti melewati lawan. Betul ya. Akan ada adu kontak fisik terhadap lawan. Kira-kira seperti itulah nih. Kalau memang itu dia antara tim A dan tim B itu karena baju biru dan merah, ya bisa jadi di gambar nomor 2. Nanda ikut ke Andra lah kalau gitu. Kirain tadi dia melatih berpasangan gitu. Tadi saya kasih clue bahwasanya gambar nomor 2 ini simulasi permainan gitu. Kira-kira kalau dari simulasi permainan ya. Yang mana yang menggambarkan asesmen otentik gitu kan? Iya. Itulah selaras ya dengan pendapat juga dari Kak Andra. Dalam asesmen autentik ini kan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam situasi nyata kan, dan relevan kan seperti itu Kak. Betul kali. Sehari-hari kan. Oke Kak, lanjut Kak. Terima kasih Kak Andra. Oke, baik Kak Nanda, Kak Andra. Kak Rahmat. Jadi itulah dia Kak. Dari kedua gambar tersebut, ini yang menunjukkan asesmen otentik adalah gambar yang pada nomor 2 simulasi permainan. Kalau gambar nomor 1 ini hanya kita asesmen keterampilan geraknya saja, tapi tidak otentik gitu ya Kak. Karena dari sini hanya bagaimana psikomotornya saja. Sedangkan di sini bisa mencakup untuk keseluruhannya Kak. Kalau gambar nomor 2, di situ adanya keterampilan sosial emosional, dia akan bermain bersama temannya, adanya keterampilan afektifnya, bagaimana cara dia membuka ruang ya, bagaimana dia membuka ruang ketika simulasi permainan dalam kehidupan nyatanya,
mencari ruang kosong. Di situ ada afektif ya Kak. Bagaimana cara dia berpikir mencari ruang-ruang bebas gitu. Di sini nih ketika kita lihat pada gambar yang nomor 2 ini atau gambar B ini, itu ketika permainan seperti nyatanya dalam nanti bisa mereka terapkan ketika mereka sudah misalnya kalau memang punya tim ataupun dia sudah nanti menjadi seorang atlet gitu kan ke depannya, dia sudah membiasakan diri dengan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah seperti itu. Makanya tadi saya bilang asesmen otentik ini yang lebih nyata, bagaimana nanti asesmen ini real ke dalam kehidupannya seperti itu. Jadi di sini betul kata Kanada juga, dia nanti akan adanya kontak fisik seperti itu. Kalau ini kan dia cuma hanya satu keterampilan aja, misalnya menggiring zigzag, dribble zigzag, itu saja gitu kan. Kita tidak nampak otentiknya nih. Otentiknya ketika mensimulasikan gitu kan, mensimulasikan suatu keterampilan itu ke dalam yang bentuk nyatanya gitu kan. Kalau memang di sekolah mungkin bisa lah kayak mini game kita buatkan sebuah mini game. Di situ kita bisa menilai nih anak-anak kita nih, apakah misalnya namanya Badu atau Budi lah. Budi ini ketika bermain bersama teman-temannya, dia mampu menghidupkan suasana tim nih dengan cara misalnya kan mampu membuka ruang gitu dan juga mampu menerima dan mengumpan bola ke dalam bentuk permainan seperti itu. Karena itu yang dibilang otentik. Nanti ke dalam kehidupannya sehari-hari di luar, apakah dia memang atlet sepak bola misalnya, dia pergi adanya tanding segala macam, dia sudah bisa menerapkan hal tersebut Kak. Itu yang dikatakan dengan asesmen otentik Kak. Bagaimana cara kita menilai ya, bagaimana penilaian ini tuh dapat nyata lah nampaknya Kak, memang relevan dengan kehidupan dia Kak. Mungkin ini ya sebuah jawabannya Kakak, itu ada kotak ya. Kalau tes ini hanya keterampilan gerak saja, saya bilang tadi kan, hanya keterampilan gerak saja gitu. Kalau yang sebelah kanan adalah tes asesmen otentik yang memang nyata, dan juga yang namanya otentik kan real, dengan bagaimana situasi dan kondisi yang sebenar-benarnya terjadi gitu ya Kak. Izin saya lanjutkan Kakak. Nah, ini ada timbul lagi pertanyaan, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira Kakak ada yang bisa berpendapat nih, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Kakak? Apakah dia aktif semuanya atau hanya, mungkin inilah pertanyaan lebih menjurusnya, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk gambar pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid kira-kira. Nah, dari gambar inilah kira-kira bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar tersebut terkait tujuan pembelajarannya apa sih dari ini nih? Mungkin ini sepak bola lah, kita ambil kontennya nih. Kontennya sepak bola. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang bisa kita petik di sini nih? Lalu bentuk aktivitasnya seperti apa? Pelibatan muridnya seperti apa, Kakak? Apakah Kakak ada yang bisa menjelaskan? Ini berarti yang kayak udah menjurus ke rubrik itu ya Kak? Iya. Ini tapi belum ke rubriknya ya Kak Andra ya. Ini masih kayak di pangkalnya dulu, di kepalanya dulu nih. Bagaimana cara Kakak itu merancang asesmennya? Seperti misalnya kan kontennya adalah sepak bola nih, karena kita tengok tadi gambarnya ini kan sepak bola nih. Nah, gambarnya sepak bola. Lalu apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Kakak ambil? Ini tentu beda-beda pendapat Kakak, bebas. Entah tujuan pembelajaran ingin tujuan pembelajaran Kakak itu ingin bagaimana pengembangan gerak mengoper saya kan, mengumpan bola misalnya. Nah, bagaimana cara Kakak menilainya? Itu bebas Kakak. Mungkin di sini yang ditanyakan dari pertanyaan pematik ini mungkin kan berbagai versi nih tujuan pembelajarannya. Menurut pendapat Kakak saja, tidak ada salah di sini nih. Kalau menurut Kakak, pendapat saya Kak, kalau rancangan saya nanti tujuan pembelajarannya ini Kakak. Nanti aktivitasnya apa bentuknya? Lalu pelibatan murid di situ seperti apa? Ini masih kepalanya dulu nih baru, belum ke rubriknya nih, Kandra. Nanti kalau rubrik nanti akan ada gitu. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar tadi yang ya, terkait tujuan pembelajaran, aktivitas pelibatan murid dalam sepak bola nih ya, berarti ya?
Ya, kontennya dalam sepak bola nih kan Anda. Bebas kan Anda mau buat apa tujuannya, bagaimana aktivitasnya, itu pelibatan. Sesuai gambar tadi, apa sesuai dengan tema sepak bola? Boleh tema sepak bola. Bebas nih Kak. Tema sepak bola. Kontennya sepak bola nggak? Karena tadi kan gambarnya sepak bola tuh. Kak Andra lah dulu. Entah kayak gini lah kalau saya sebagai saran kan kayak tujuan pembelajarannya kan kayak keterampilan motoriknya nanti siswa mampu gitu kan menguasai teknik ataupun gak usah bahasa teknik, keterampilan aja lah. Keterampilan gerak dasar dalam permainan sepak bola seperti gerak menggiring, gerak mengoper bola, gerak menendang bola, lalu adanya kerjasama dan sportivitas. Di dalam ini siswa dapat memahami pentingnya ya kan pentingnya kerjasama dan solidaritas sportivitas untuk dapat diterapkan dalam permainan seperti itu. Ada penilaian berarti itu penilaian sikapnya dan juga adanya kesehatan dan kebugaran fisik. Siswa di sini kan dituntut bisa memahami kan aktivitas fisik apa yang terdapat ke dalam bentuk permainan sepak bola. Itu mungkin tujuan pembelajarannya dulu kakak-kakak. Bisa kakak kotakkan. Lalu bentuk aktivitasnya seperti apa? Kira-kiranya mungkin siswa berpasangan melakukan gerakan mengoper bola misalnya itu. Atau mensimulasikan ke dalam bentuk permainan siswa mampu melakukan gerak mengoper bola dalam bentuk permainan. Kakak buat aja seperti itu. Kira-kira seperti apa nih Kak? Kak Nanda atau Kak Andra atau kakak yang lain bisa berpendapat lah itu buat gambarannya Kak. Berarti kita jelaskan tujuan pembelajarannya dulu, apa langkah-langkah merencanakan aktivitas asesmennya Kak? Tujuan dulu Kak, tujuan dulu, baru nanti langkah-langkahnya. Karena ini penting kakak, karena nanti asesmen autentik ini kakak lampirkan juga ke dalam modul ajar kakak nanti besok. Ternyata. Coba saya izin geser slide ya, mana tahu ada nih. Langkah-langkah mendesain asesmen autentik. Yang pertama tuh tujuan pembelajarannya dulu. Apa sih tujuan pembelajarannya yang akan kita buat? Lalu tetapkan KKTP. Kalau dulu bahasanya KKTP ya. Kriteria ketercapaiannya ya, Kakak. Apa yang akan kita capai? Maaf. Lalu pilih aktivitas. Kita buatlah di langkah-langkah aktivitasnya. Pilih aktivitas dari apa yang akan kita telaah. Situ setelah itu merancang rubrik. Ini baru merancang rubrik. Kalau sekarang saya cuma minta sampai 3 ini aja dulu Kak, langkah-langkahnya dulu. Sampai ke aktivitasnya. Kalau merancang rubriknya nantilah Kakak, rancangan rubriknya kayak indikator sangat baik katakan tadi ada poin 4 3 2 1, 4 itu sangat baik misalnya kan. Itu nanti saja Kakak yang membuat narasinya seperti apa. Lalu kalau 3 misalnya baik, narasinya seperti apa. Tentu misalnya dari adanya 4 tingkatan misalnya mampu melakukan gerakan passing bawah dengan ayunan kaki dan arah yang tepat misalnya. Itu yang sangat baik. Yang kedua mungkin mampu melakukan gerakan passing dengan ayunan kaki yang tepat namun arah yang kurang akurat, itu 3 misalnya baik gitu kan. Atau kurang mampu mengayunkan kaki dalam mengarahkan bola dan arah tidak tepat seperti itu. Yang terakhir berarti seperti ini Kak, boleh? Boleh coba kan ya. Peserta didik dapat menunjukkan, ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan variasi pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam menendang atau mengoper bola, gitu. Oke, baik. Ya. Setelah itu menghentikan dan menggiring bola. Oke. Setelah itu permainan sepak bola sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai profil pelajaran Pancasila seperti membuat RPP gitu ya Kak? Iya betul. Berarti habis itu
kriteria capaian lagi kita bahas gitu. KKTP-nya kira-kira apa nih yang ingin dicapai? Kegiatan yang ingin dicapai berarti seperti yang siswa dapat melakukan gitu ya. Betul. Siswa dapat melakukan apa gitu. Siswa dapat melakukan teknik dasar menendang bola dengan baik dan benar. Itu menendang bola. Habis itu siswa dapat mengpraktikkan mengontrol bola dengan kaki bagian dalam, gitu ya Kak? Oke, ya. Berarti kalau untuk aktivitas atau tugas otentik ini seperti rubrik itu Kak? Kalau ini penyajian tugasnya Kak Anda, entah berpasangan Kak, anak diberikan secara berpasangan, bagaimana alur aktivitasnya? Oh gitu Kak. Kayak tadi Anda bilang kan adanya menyimpan bola dan aktivitas dalam itu ada sendiri Kak, atau berpasangan atau bagaimana gitu. Dan ada nggak waktunya, berapa lama waktunya gitu. Berarti kayak pembagian tim gitu ya Kak? Kayak mini game. Kalau memang kakak ingin muncul dalam sebuah mini game, buat itu ya, pembagian tim gitu. Jadi kira-kira dibuat mini game nih Kak, dibagikan jadi 2 tim tuh A, B gitu. Nanti tim A itu fokus untuk nyerang, yang B buat bertahan gitu kira-kira. Atau nanti ada yang tim A ini dia fokus dengan passing pendek, tim B itu passing panjang ya Kak. Gitu. Jadi gini kan Raya, bisa gitu dengan simulasi seperti itu bisa. Nanti kakak susun nama peserta didik tuh, misalnya yang tim A ini fokusnya KKTP-nya apa gitu, yang tim B ini fokus KKTP-nya apa. Jadi Kak Andra simulasikan dalam bentuk permainan gitu. Oh, berarti kan ada yang mini games itu contohnya untuk meningkatkan keterampilan individu gitu. Ya, habis itu untuk meningkatkan kerjasama tim gitu ya, betul. Kira-kira seperti itu gambarnya. Apakah sudah nampak nih untuk yang bisa dirancang nih dari tadi? Kalau untuk aktivitas atau tugas otentiknya, contohnya seperti inilah, latihan menembak umpamanya kan. Siswa bergantian melakukan tendangan ke gawang dari berbagai posisi dan jarak, gitu ya Kak? Bisa. Oh gitu. Ini Nanda lewat apa nih Kak? Apa ya, dia apa kita buat diketik atau cemana ini kan? Sebenarnya gini, kalau kami kemarin waktu jadi peserta, ini yang ketika ditanyakan pasien, boleh langsung dijawab atau memang ingin dipresentasikan juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau langsung tadi satunya dulu nggak apa juga kan? Gitu ya Kak? Nah, nanti kalau sudah ya 3 tadi ya Kak, baru kakak rancang rubriknya, rubrik penilaiannya seperti apa gitu kan, dengan tadi beberapa indikator yang seperti Kak Andra sebut juga, ada poin lah misalnya kan kalau dulu, kalau enggak sekarang dalam bentuk narasi sangat baik misalnya kan. Nah, kalau sangat baik itu seperti apa, hal yang baik. Berarti kayak kalau contoh rubrik itu nanti seperti ada umpamanya gitu Kak, kriteria penilaian gitu. Iya, betul. Itu nanti umpamanya menggiring bola. Itu ada nilainya sangat baik, cukup, kurang gitu ya Kak? Ya, betul ya. Umpamanya menggiring bola lincah,
habis itu sulit diambil bolanya, mengontrol bola dengan baik gitu. Pokoknya yang lebih kompleks dan lebih nyata gitu kan, itu bagus punya 4 gitu. Oh iya, berarti sangat baik dia. Tapi kalau dia lincahnya hanya cukup namun mudah kehilangan bola, itu taruhnya betul ya gitu. Ya, hilang-hilang satu poin-poin indikatornya gitu. Berarti kalau umpamanya dia udah lincah, bolanya sulit diambil, habis itu mengontrol bolanya tepat, berarti itu kan 3 poin itu terlaksanakan, berarti sangat baik umpamanya. Kalau umpamanya dia mengiring bolanya tuh lincahnya tidak terlalu, terus bolanya mudah kehilangan, maksudnya mudah direbut, itu kontrol bolanya lumayan bagus, tapi bolanya kan gampang direbut umpamanya, taruh di baik gitu ya Kak. Betul kan Anda. Oke Kak. Oke, kan terbayang lah gambarannya ini cara menyusun publiknya ya. Iya. Kakak akan berdiskusi itu tuh merancang sebuah asesmen. Oke, lalu nanti adanya integrasi keterampilan dan pengetahuan. Jadi ketika kakak menyusun asesmen otentik ini, jadi tolong dilibatkan keterampilan geraknya, bukan hanya sepenuhnya keterampilan gerak, tapi bagaimana cara dia daya nalarnya juga ada di dalam situ tertuang ya Kak. Percuma kita hanya memfasilitasi keterampilan gerak saja, tapi efektifnya nggak ada, itu saya bilang tadi. Kalau kita simulasikan kalau bentuk permainan, efektifnya akan muncul. Bagaimana tadi ketika simulasi permainan tersebut, anak itu mampu mencari ruang bebas, ruang kosong. Berarti kan daya nalarnya berpikir, daya nalarnya aktif, maksud saya kan, diaktifkannya. Tidak hanya tentang geraknya saja, psikomotornya aja, tapi efektifnya juga dia berpikir mencari ruang kosong. Kalau misalnya monoton aja dengan daya geraknya saja, permainan akan monoton gitu aja tanpa adanya ruang-ruang bebas yang tercipta. Bagaimana anak itu bisa mampu berpikir kritis, membuat sebuah keputusan dalam waktu tertentu, membuka ruang seperti itu. Jadi kita harus juga menerapkan itu pemikiran. Jadi tidak hanya selalu tentang bagaimana keterampilan geraknya saja. Itu yang diminta dari asesmen otentik ini. Lalu memberikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Di sini nih, ketika kita mendesain sebuah asesmen otentik, libatkan peserta didik kita, tanyakan kepada mereka bagaimana kemampuan dirinya sebenarnya, gitu. Dasarnya dulu awalnya, tanyakan kemampuan dirinya, supaya kita tahu nih, kita tidak mengkesampingkan apakah mereka ini ada kekurangan, misalnya dalam arti kata keterampilan geraknya tidak sangat maksimal misalnya. Cuman kita berkeinginan semua ini sama gitu, itu nggak boleh ya, kayak berikan kesempatan dan kreativitas. Bagaimana juga peserta didik kita ini mampu memberikan saran dan masukan. Pak, saya ingin dinilai seperti ini Pak, misalnya kan, kemampuan saya seperti ini. Kita bagi dia tempat, oke, coba laksanakan, Bapak nilailah sesuai dengan permintaan kamu gitu kan. Kita beri kebebasan kepada mereka. Lalu di sini mulailah terakhir bagaimana kita coba asesmen ini kepada peserta didik kita. Dalam tanda kutip, asesmen otentik ini ya Kak, tidak merujuk kepada bagaimana semua peserta didik kita itu mampu, ya dalam tanda kutip mampu, tapi bagaimana asesmen ini dapat mewadahi nantinya setelah hasil dari asesmen ini, mereka bisa mampu menerapkannya ke dalam kehidupan nyata gitu. Itu yang kita minta, bukan sebagai tolak ukur bagaimana penilaian di sekolah semata gitu. Tapi bagaimana asesmen otentik ini dapat esensinya itu mereka terapkan ke dalam kehidupan nyata setelah hasil asesmen ini. Itu yang diminta ya Kak. Lalu kita tentu memberikan umpan balik ya Kak. Umpan balik setelah pelaksanaan asesmen, apakah tadi tentu adanya naik turun dinamika, wajar mungkin karena kosakata gerak peserta didik kita ini berbagai macam, ada juga peserta didik yang mohon maafnya ada yang inklusi, ada yang kekurangan seperti mungkin ada yang cacat ataupun apa. Tentu adanya perbedaan keterampilan geraknya. Di situ kita memberikan umpan balik dan juga penguatan. Kalau semisal ketika kita melakukan asesmen itu ya Kakak, hasil umpan balik yang kita berikan tadi, kita hendaknya dapat memberikan sebuah revisi ataupun peningkatan bagaimana keterampilan itu nanti ke depannya bisa lebih diperbaiki lagi daripada peserta didik kita. Mungkin kalau memang anak yang inklusif, sesuai dengan kemampuan dia kita berikan. Janganlah kita memberikan seperti anak pada umumnya seperti itu. Lalu terakhir nanti setelah asesmen ini adanya indikator refleksi.
refleksi ini kita berikanlah bagaimana hasil yang kalian rasakan setelah kalian dinilai itu. Kita berikan hasil refleksi di bawahnya, itu bisa refleksi guru, refleksi murid juga bagaimana mereka apa yang mereka rasakan setelah dinilai dengan asesmen otentik ini. Nah, ini sudah ada sebuah ilustrasi nih kakak, ilustrasinya yang mana jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, berbagai macam ya kayak ada yang atlet, ada yang umum, ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa kira-kira asesmen otentik dan rubrik yang dibuat kakak? Oh, ini rubriknya mungkin lebih dipaparkan nih kalau minta rubriknya nih. Sekarang gini aja lah kak, bagaimana seperti apa asesmen otentik yang bisa kakak terapkan? Kayak tujuan pembelajarannya apa gitu, langkah-langkah kegiatannya seperti apa? Kontennya bebas, kira-kira. Kira-kira apa yang kakak bisa angkat nih kak? Kalau dihadapkan sebuah situasi ini. Situasi ini nih ada di LMS nih kakak. Kalau kakak mau membuka nih ada di LMS nih, saya baca juga kak tadi. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, berbagai macam, tentu ya nih kita di kelas sekolah kita banyak yang heterogen. Ada yang atlet, ada yang umum, ada juga yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Kalau rubriknya nanti sajalah kita membuatnya. Mungkin kalau diskusikan lebih nampak di rubriknya. Sekarang seperti apa asesmen otentik yang bisa kita buat kakak? Kayak tujuan pembelajarannya itu apa yang bisa dibuat, lalu bentuk aktivitasnya kakak. Ini umum aja, kontennya bebas, kakak mau buat apa kontennya. Mungkin ada kakak yang bisa berpendapat nih kak. Berarti ini ada anak inklusi juga berarti ya? Betul kak, ya. Kita seumpama nih kita satu kelas semuanya nih. Rupanya di dalam kelas kita nih berbagai macam, ada yang atlet, ada yang anak yang biasa-biasa aja umum nih ya. Lalu ada yang itu dia inklusi tadi, ada yang maafnya ada kekurangan dianya. Nah, lalu bagaimana peran guru ini merancang asesmen otentik supaya semuanya terfasilitasi, tapi ya dalam tanda kutip semuanya terfasilitasi tanpa adanya perbedaan gitu. Kira-kira seperti apa nih gambarannya kalau dari kakak yang dilakukan sebagai guru? Kira-kira ada nggak kakak yang bisa memberikan gambaran nih, gambarannya? Kalau saya kak, pendapat saya yang akan saya buat seperti ini kak. Kalau dicontohkan dari permainan sepak bola tadi kak, boleh kan ada atlet di situ kan, ada yang umum sama peserta didik yang disabilitas kan kak. Oke. Jadi kalau tujuannya itu mungkin lebih apa ya kak, modifikasi lah dulu kak. Modifikasi. Jadi kita membuat permainannya itu ya tetap dengan tim, tapi kemampuan siswanya itu diseimbangkan kak, sesuai kemampuan siswa gitu, yang diseimbangkan. Nah, dalam tanda kutip tidak mengurangi apa ya bahasanya? Tidak membeda-bedakan. Gitulah dalam arti kata ya kan, takutnya kan itu ya. Oke kan Raya lanjut aja. Nanti kalau dibeda-bedakan malah anak ini ada pula yang
kita sih ya kita jadinya diskriminatif ini. Itu dia betul. Itu yang saya apakan ini soal kayaknya ilustrasi ini nih ingin bagaimana cara kita guru tuh menangkal hal-hal tersebut, karena jujurnya kan betul kata Kak Andra tuh, nanti takutnya diskriminatif timbulnya kan, karena kita kurangi dia merasa loh kok aku dibedakan nih gitu kan. Ya lanjut aja kayaknya Kak. Jadi nanti kalau seandainya kita diskriminatif, dia nggak mau Kak. Lagi kan ikut pelajar nggak mau, jadinya kurang lah motivasi belajarnya nanti. Jadi menurut saya pertama modifikasi dulu lah Kak, sesuai dia. Jadi siswa yang nanti punya disabilitas gitu, nanti perannya apa gitu, entah penjaga gawang bisa, atau dia nanti jadi wasit dalam permainan itu. Jadi wasit kayak kita SEM kemarin kayak bagi-bagi tugas gitu. Iya. Nanti kemampuannya dinilai itu mungkin kerja sama timnya, sikap sportivitasnya kan itu masih bisa dinilai itu Kak. Yang karena dia kan ada dalam indikator elemen kita tuh Kak. Iya betul. Ya gitulah kira-kira nanti Kak. Kalau dari bayangan saya enggak. Karena ada anak-anaknya itu punya apalah kemampuan berbeda lah gitu. Atau dalam tanda kutip juga bisa seperti ini mungkin Kak, dimodifikasi tadi anak atlet tadi kan bisa dia sambil mengajarkan kawan-kawannya nih kan, gitu kan, dia sambil bisa memberitahu ke teman-temannya, apalagi anak umum, dan juga membantu lah bagaimana anak-anak yang inklusif ini juga dapat melakukan aktivitas tersebut gitu kan, walaupun dengan konteksnya tidak sepenuhnya nih maksimal kan, tapi dia mampu mengarah-arahkan seperti ini gerakannya gitu. Jadi itu yang diharapkan. Asesmen otentik ini tidak hanya tadi saya bilang tadi, tidak hanya bagaimana keterampilan gerak semata, tapi lebih kepada itu dia ada afektifnya, bagaimana sosial emosionalnya juga ada. Karena nanti yang diminta dari ujungnya dari asesmen otentik ini bagaimana penerapannya ke dalam kehidupan nyatanya gitu. Kalau misalnya kita hanya fokus pada keterampilan gerak aja, tidak ada di situ afektifnya, tidak ada sosial emosional, tidak ada, lalu hanya itu aja indikator kita gitu, bukan otentik. Karena dalam kehidupan konteks dalam kehidupan nyata kita ada sosial emosional, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana membangun kerabatan, bagaimana membangun solidaritas, sportivitas, seperti itu kan. Itu kan ada dalam bentuk-bentuk dalam kehidupan nyata yang relevan. Dan juga bagaimana cara kita afektif. Kalau tadi itu kan saya bilang tadi, mungkin bisa dalam contohnya anak yang atlet ini bisa memberitahu atau mengarahkan seperti inilah gerakannya gitu. Adanya daya nalar berpikir mereka tuh untuk saling berbagi gitu, bercampur dengan sosial emosionalnya gitu kan. Dan juga semua anak terlibat ke dalam keterampilan gerak seperti itu. Itu yang diminta dari asesmen otentik ini Kak. Ya betul tuh Kak Andra, bisa dimodifikasi dalam bentuk modifikasi sesuai dengan kemampuannya, tapi kita perlu berhati-hati karena itu tadi, perlu berhati-hati kalau memang dihadapkan dengan situasi seperti ini. Itu selalu saya sampaikan, perlu berhati-hati. Janganlah sampai kita ketika melakukan asesmen kita tidak sengaja mendiskriminasikan peserta didik kita. Dia merasa terkecilkan, merasa dibeda-bedakan, padahal yang dalam kemampuannya kita sama-sama sadari itu dia tidak bisa untuk kita sama ratakan dengan kawan-kawan yang mungkin dalam tanda kutip yang satu inklusi, yang satu mungkin anak pada umumnya atau dia udah atlet gitu, mungkin kita samakan porsi penilaiannya, tentu ada perbedaannya ya kayak. Cuman bagaimana cara kita menerapkannya nantinya ketika di lapangan itu dia tidak merasa seperti itu, karena sesuai dengan kemampuan dirinya. Kita balikan, kita bilang kepada peserta didik kita sesuai dengan kemampuan peserta didik, Bapak memimpin sesuai dengan kemampuan peserta didik, tidak mungkin semuanya sama di sini nih, karena setiap anak itu kan memiliki perbedaan dan karakteristik yang masing-masing, beragam lah pokoknya ya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Ini sebenarnya memang panjang nih diskusi merancang asesmen ini sebenarnya Kak. Ini dia tadi saya bilang tadi, ini ilustrasi ini ada di Kakak di LMS Kakak itu 2.6b lah, boleh diisi, bisa Kakak lihat nanti setelah ini. Itu sebenarnya sudah ada. Oke, baik. Ini sebuah diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca rubrik asesmen dengan portofolio? Oke, tugasnya. Ini di sini Kakak akan buat itu dia rubrik. Nanti saya bilang tadi, saya akan membagi menjadi tiga kelompok nih. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C.
Tapi nanti kakak membuatnya bisa menggunakan Word, atau kalau memang mau tulis tangan langsung nanti tinggal dibacakan boleh juga, gitu, bebas. Kalau mau Word, kakak mau presentasi, izin Kak Rahmat saya mau share screen, saya bagi share screen-nya ke kakak, silakan share screen, tinggal kakak presentasikan. Atau Kak Rahmat aja yang share screen, saya kirim di grup WA kita gitu, dari kelompok ini namanya gitu, biar saya tampilkan, kakak yang membacakan aja, boleh juga. Oke, di sini kakak akan membuat sebuah rubrik penilaian, ya kakak. Coba membuat rubrik. Di situ ada seperti ya, asesmen otentik. Adanya tujuan pembelajarannya dulu apa. Ini kontennya sepak bola, tujuannya bebas. Kakak kembangkan mau apa tujuannya, entah menilai tentang gerak mengumpan ataupun mengopor bola, gerak menendang ataupun gerak menahan bola, itu bebas. Kakak bereksplorasi bebas. Lalu di situ tuh ada tadi kakak kriterianya, ada yang sangat baik, cukup, kurang. Ada 4 kan kakak buatlah ada bentuk rubrik. Kalau misalnya membuat rubrik penilaian diri sendiri itu seperti apa? Berarti kalau diri sendiri saya mampu, saya gitu, pakai saya. Kalau misalnya rubrik penilaian oleh teman, sebut teman-teman gitu lah, teman mampu melakukan gini gitu. Ada kata bahasa teman ataupun kawan mampu gini. Nah, kalau misalnya dari guru, siswa, bahasanya berarti siswa mampu, itu kembali ke kakak membuat narasinya. Waktu pengerjaannya 30 menit, media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, dan yang lainnya selama bisa dipresentasikan. Nah, berarti kan kakak akan mempresentasikan, bisa kakak buat di Word ataupun di PowerPoint. Ya, sederhana saja kakak, nggak usah apa ya, kotak kolom-kolom rubriknya sederhana aja. Yang penting saya mau lihat apakah sudah nampak nih penilaiannya nih, seperti inilah rubriknya gitu. Izin coba saya bagikan dulu, ini sekarang menjadi 3 kelompok secara acak. Waktunya 30 menit. Oke, baik. Ini sudah nampaknya itu ruangnya. Silakan kakak-kakak bergabung atau mau kakak fotokan dulu tugasnya. Ini tugasnya. Kakak-kakak kira-kira dapat kelompok apa. Baik, di sini sesuai nama kelompoknya kakak ya. Kalau kelompok 1 tadi ataupun kelompok A itu penilaian diri sendiri, itu kan siswa. Kelompok 2 nanti akan mendapat penilaian antar teman, peer assessment. Kelompok ketiga ini guru, kita guru sebagai guru gitu kakak. Coba kira-kira di notif kakak dapat kelompok berapa, itulah dia akan menjadi ruang bahasan kakak. Oke, ini sudah saya bagikan untuk kakak. Silakan bergabung kakak ke ruang diskusi kelompoknya.
Kami kelompok B sudah siap, Kak. Sudah kan, Ra? Boleh, bentar coba saya hentikan ya, Kak, ya. Udah dikirim ke grup tadi, Kak. Udah juga kan, Ra? Coba. Iya, bentuknya Word, Kak. Ya ini. Saya buka, saya download. Ya, Kak, coba dulu dibuka, Kak. Mana tahu apa gitu. Nggak bisa dibuka. Oke, baik, Kak. Ini mungkin sudah mulai berangsur kembali ke main room atau ruang utama dari diskusi tadi. Di sini kira-kira kelompok kakak mana yang mau tanya ini? Kelompok satu, dua, tiga. Kelompok satu dari siapa? Anda ya kan? Iya, Kak. Nah, oke. Kelompok dua, Andra Raja. Kelompok tiga. Oh, coba ya kita coba ke Anda. Soalnya kelompok kami pakai HP semua, Kak. Oke, nggak apa-apa. Tampil nggak kira-kira nih yang dari kelompok Andra? Iya, Kak. Oke, boleh Kak Andra. Siapa nih yang jadi pembacanya nih? Dipersilakan, Kak. Saya aja boleh. Nah, boleh coba ya. Iya, soalnya Pak Sudir sama Kak Sidik tadi lagi ada kepetikan, Kak. Oke, baik. Coba Kak. Apa nih yang dirancang nih? Penilaian oleh teman ya. Jadi kelompok kami itu adalah rubrik penilaian oleh teman.
Materi yang tadi yang ditentukan kan sepak bola, Kak. Jadi yang kami rumuskan TP-nya, tujuan pembelajaran atau TP-nya itu yang pertama, siswa dapat menguasai teknik dasar dalam sepak bola. Di dalam situ ada detailnya seperti dribbling, passing, dan shooting. Oke, ya. Dengan baik gitu kan, Kak. Yang kedua, kami TP-nya siswa dapat menerapkan strategi permainan sederhana atau ya permainan kecil lah, Kak, dalam tim kan, Kak. Yang ketiga, di sana siswa dapat bekerja sama dalam tim secara efektif. Yang keempat, tujuannya siswa dapat menunjukkan sikap sportivitas selama pertandingan. Jadi KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya di sana ada 4, Kak. Kriteria penilaian kami itu yang pertama teknik dasar, yang kedua kerjasama tim, ketiga ada pemahaman taktik, yang keempat ada sportivitas. Dan di sana ada 4 penilaian, ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Iya. Nah, jadi contohnya yang sangat baik di teknik dasar itu menguasai semua teknik dengan sangat baik, konsisten, dan kreatif. Terus yang baiknya menguasai sebagian besar teknik dengan baik, namun masih ada beberapa kesalahan. Yang cukupnya menguasai teknik dasar namun sering melakukan kesalahan. Yang perlu perbaikannya belum menguasai teknik dasar dengan baik. Itu contohnya di KKTP, Kak, yang poinnya teknik dasar. Ini poinnya teknik dasar. Di kerja sama tim, mungkin bisa kawan-kawan lihat juga di kerja sama tim yang sangat baik itu ada selalu bekerja sama dengan tim, memberikan umpan yang tepat, dan mendukung rekan satu tim. Yang baiknya ada sering bekerja sama dengan tim, namun terkadang masih individual atau sendiri. Yang cukupnya cukup bekerja sama dengan tim, namun kurang aktif dalam memberikan dukungan. Yang perlu perbaikannya jarang bekerja sama dengan tim dan cenderung bermain sendiri. Di poin ketiga kami ada pemahaman taktik yang sangat baiknya mengerti dan menerapkan strategi permainan dengan sangat baik, namun membaca permainan lawan. Mampu membaca permainan lawan. Ya. Yang baiknya mengerti strategi permainan, namun masih sering melakukan kesalahan dalam penerapannya. Yang cukup mengerti strategi permainan, namun kurang konsisten dalam penerapannya. Yang perlu perbaikan itu belum memahami strategi permainan dengan baik. Yang terakhir, sportivitas di sana. Yang pertama itu selalu menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi, menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Yang baiknya umumnya menunjukkan sikap sportivitas namun terkadang masih terlihat emosi. Nah, yang cukupnya menunjukkan sikap sportivitas namun masih perlu ditingkatkan. Yang terakhir ada perlu perbaikan, sering menunjukkan sikap tidak sportif seperti protes berlebihan atau melakukan pelanggaran yang keras. Terus cara penilaian teman sebaya di sini yang pertama ada pengamatan. Pengamatan di sana dari hasil diskusi kami, setiap siswa itu mengamati penampilan teman satu timnya selama latihan atau pertandingan. Yang kedua ada penilaian. Siswa memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan memberi tanda centang pada kolom yang disesuaikan. Itu yang kolomnya yang tadi itu, Kak, yang 4 poin tadi. 4 poin tadi ya, betul. Terus yang ketiga pembahasan. Setelah pembahasan selesai, jadi siswa sama-sama
membahas hasil penilaian dan memberikan umpan balik kepada teman. Jadi saling menilai lah Kak. Nanti tahu di mana gitu kan umpan baliknya, dikasih sesama teman pasti ada umpan balik. Oh kamu hebat di sini gitu Kak. Dan terus tapi kurangnya di sini kan ada tuh biasanya Kak. Contohnya nanti kayak kita mengamati si A tuh. Jadi si B ini mungkin sangat baik dalam menggiring bola, tapi dia masih kurang mungkin dalam segi hal kerja sama tim lah. Teknik dasarnya dapat, teknik dasarnya ini dia teknik dasarnya dapat, maaf, tapi kerjasamanya masih kurang gitu Kak. Jadi dia contrengnya itu yang di teknik dasar tuh sangat baik, terus yang di kerjasamanya cukup gitu contohnya Kak kalau penilaiannya. Ya mungkin kalau dari kelompok B seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Andra. Ini saya lihat nih cakupannya lengkap nih semua nih Kakak. Sudah menggambarkan juga langsung ada cara penilaian teman sejawat ya, kalau kita bilangnya assessment teman sebayanya. Ini juga sudah dijelaskan bagaimana adanya proses pengamatan, lalu ada penilaian, dan juga nanti adanya umpan balik atau feedback, pembahasan bagaimana penilaian ini bisa diterapkan, antara adanya kelebihan ataupun kekurangan yang bisa diberikan komentarnya ataupun diberikan saran kepada temannya seperti itu. Ini sangat mantap nih kalau saya lihat nih untuk awal. Kalau kemarin saya menjadi peserta masih ngambang-ngambang, kalau saya lihat ini kakak-kakak sudah mantap semua nih ngerancangnya nih. Baik dari kriterianya, KKTP-nya oke gitu, deskripsinya iya gitu kan. Cara penilaiannya juga ada. Oke, baik, terima kasih. Karena banyak komentar nih kelompok 2, mantap nih. Oke, kira-kira kakak yang lain ada yang ingin bertanya kah atau ingin memberikan masukan ataupun adanya ingin tambahan lah mungkin dari kelompok lain? Udah mantap tuh Kak, udah nggak terlawan deh awak lagi tuh Kak. Iya Kak, ada kaget lah kan. Udah mantap kali. Saya jadi peserta kemarin nggak segininya kali langsung gitu kan, kompleks ini. Udah bisa kita terapkan tuh word yang diberikan itu udah bisa kita simpan itu untuk kita praktekkan di sekolah itu. Itu dia. Terima kasih Kak Andra. Ini semua dari Kak Sidik. Kak Sidik tadi itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Andra, Kak Sudir, dan Kak Sidik tadi sudah menuangkan hasil diskusinya, yaitu penilaian antar teman, ya, peer assessment. Baik, ini kelompok 2 nih sudah nih. Kira-kira kelompok 1 bisakah untuk mempresentasikan Kakak? Ini mau share screen lagi atau langsung aja dibacakan? Kira-kira Kak? Kalau mau share screen bisa bagikan saya atau langsung aja. Udah saya kirim ke grup WA tadi Kak. Sudah Kak. Saya bacakan aja kan, ini kan melalui HP tadi. Oke, baik. Jadi dalam materi sepak bola, ini kelompok 1 ya Kak? Oke, baik. Silakan. Tujuan pembelajarannya. Aduh. Bentar Kak, HP-nya mati. Masih dengar Kak? Masih. Bentar ya Kak. Oke Kak. Siap. Ini susah kalau pakai HP nih Kak. Iya, cuma beda. Udah kami jelaskan sedikit ya Kak, dari kelompok 1 itu materi sepak bola kami ambil tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menganalisis dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran gerak spesifik menendang dan menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi petunjuk asesmennya itu peserta didik membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa dengan peran sebagai 2 kelompok sebagai pelaku atau pemain dan 2 kelompok sebagai pengamat untuk observer
dengan merekam video melalui gawai atau lembar penilaian. Masing-masing kelompok mencatat target capaian yang telah dibuat. Ini ada beberapa yang tidak kami tulis, itu kami buat level, Kak. Oke. Kalau level 1 itu hanya menendang bola saja dengan kaki bagian dalam. Kalau level 2 itu menendang bola dengan kaki bagian dalam ke arah sasaran gitu. Kalau level 3 ya ke target ya. Kalau level 3 itu menendang bola ke sasaran. Sehabis itu teman untuk ke sasaran teman, habis itu teman melakukan kontrol kaki bagian dalam. Nah, setelah diopor, ditendang ke sasaran, nanti temannya itu memberikan bola lagi untuk dia mengontrol bolanya itu. Kontrolnya itu jauh apa tepat di kakinya, enggak tetap tenang gitu. Itu level 4 itu kami buat menendang bola itu dengan diumpan ke teman. Sambil bola itu ditahan, jadi bola itu dikontrol dulu dari teman. Pada saat diumpan teman, baru ditendang ke sasaran. Jadi ada 2 teknik dilakukan. Jadi kami ambil itu mulai dari komponen itu, rubriknya. Di situ rubriknya itu awal peningkatan lah, Kak. Contoh, di awal berkembang. Sebelum berkembang itu peserta didik berada di level 1 yang tadi menendang tadi, hanya menendang. Dan proses belajarnya ke level 2. Setelah dia pahami level 1 dia selesai, dia nanti akan masuk ke arah perkembangan. Yaitu peserta didik menggunakan level 1 dan level 2 dan proses belajar ke level 3. Jadi berkembangnya itu di level 1, level 2 dikerjakan untuk mencapai ke level 3. Berarti level 3 itu masuk ke layak. Setelah mereka layak, peserta didik itu menguasai level 1 sampai 3. Berarti mereka udah layak. Sudah layak dalam melakukan tendangan tadi. Menendang dan menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Akhirnya sampailah ke titik terakhir, yaitu kita ambil level 4 aja dulu. Level 4 itu berarti mereka udah mahir. Mereka udah mahir menguasai level 1 dan level 4. Di sini sampai level 5 itu menggiring, udah sampai ke arah permainan games kecil. Jadi seperti itu aja, Kak. Susah lihat HP ini, Kak. Mungkin itu aja yang kami sampaikan dari kelompok 1. Tadi ini hasil diskusi melalui HP bersama Kak Ilan, Kak Maskud, Kak Dwi. Itu aja, mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf ya, Kak. Baik, terima kasih Kak. Satu. Ini saya lihat juga mantap bisa kita kayak. Tapi kemarin pakai gambar. Kalau sini udah nampak ilustrasinya. Tujuan membelajar petunjuk hasilnya juga ada. Kepadanya. Baik, kira-kira tambahan lain. Kalau saya ini dari penilaian diri kayak. Kenapa, Kak? Penilaian diri ya. Kalau ini kita ambil berkelompok, Kak. Oh, berkelompok. Ya. Sesuai nanti dengan tingkat kemampuannya. Kalau ada bisa dia main gitu. Jadi ada beberapa level yang harus dilalui bersama-sama, ya kan? Jadi setiap kelompok itu istilahnya mahirnya secara bersama dulu, gitu. Tidak individual. Jadi kalau umpamanya mahirnya secara sendiri, tidak tercapailah tujuan pembelajaran itu, kan seperti itu, Kak. Betul. Baik, mantap. Karena kan dalam sepak bola ini kan yang kita harapkan kerjasama kelompok, bukan permainan individu, Kak. Oke, baik, mantap. Kira-kira ada tambahan lain atau kita bungkus? Bungkus aja lah, Kak. Bungkus. Oke, baik. Terima kasih Karanda dan juga kakak yang lain dari kelompok 1. Ini tadi ada masukan juga dari Kak Ilan, makanya dia minta kita pakai level aja gitu. Iya. Kak Ilan bilang kan pakai level aja. Jadi uji coba untuk tes autentiknya itu kelompok katanya. Makanya kami buat kelompok kan. Mantap ya Mas Tiga. Saya kemarin waktu di sesi ngambang Mas ini. Oke, baik. Kelompok 3. Kira-kira siapa yang bisa presentasikan nih? Kelompok terakhir.
Baik, Kak Ayun, silakan Kak Ayun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Izin ya Kak, sebenarnya tadi karena kurang paham sebetulnya karena disambi ke sana ke sini, jadi saya mencoba menjawab sepemahaman saya ya Kak, karena kebetulan dapat kelompok Kak Ajis, Kak Sugeng, Bu Rosmi juga lagi ada kesibukan gitu. Oke, lanjut Kak. Untuk kelompok C tadi rubrik observasi guru ya Kak ya? Ya, kita selaku guru ini udah biasa nih. Kira-kira gimana kalau kata kakak nih, coba. Kalau untuk kelompok kami, yang untuk kelompok C rubrik observasi guru, tujuan penilaiannya itu sendiri, kami mengelompokkan ada 4 di sini Kak. Ada yang pertama mengevaluasi penguasaan, itu teknik dasar sepak bola, contohnya saya ambil satu menggiring bola. Kemudian ada menganalisis kemampuan siswa, dalam arti menilai kemampuan siswa dalam menerapkan strategi dalam permainan tersebut. Ketiga, mengukur perkembangan fisik, dalam arti memantau peningkatan kekuatannya, kecepatannya juga iya, kelincahannya, serta daya tahan pada diri siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, menilai sikap sportivitasnya. Guru melihat dan kemudian mengevaluasi perilaku siswa selama pertandingan. Itu untuk tujuan penilaiannya. Kemudian untuk kriteria ketercapaian tujuannya, ada teknik dasar, teknik, fisik, dan sportivitas. Teknik dasar itu sendiri dinilainya dari ketepatan dalam melakukan gerakan. Kemudian kecepatan dan kekuatan dalam gerakannya. Terus keterampilan siswa dalam mengontrol bola ketika bermain. Nah, kemudian yang taktik, kemampuan bekerja sama dengan tim, memahami akan posisi atau peran dalam tim tersebut itu sendiri. Yang ketiga fisik, ada fisik. Fisik dalam arti kemampuan berlari jarak jauh ataupun jarak pendek. Daya tahan fisik selama pertandingan berlangsung. Dan yang terakhir ada sportivitas, sikap baik terhadap lawan atau teman setimnya. Atau bisa menghargai wasit, menunjukkan semangat juang yang tinggi. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, menggiring. Untuk skornya saya ambil 1 sampai 5 Kak. Deskripsinya seperti tadi Kak Andra, kalau saya nggak salah dengar, 1 saya ambil sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Kalau untuk deskripsi lebih tepatnya lagi, boleh kakak-kakak yang mau menambahin, karena ini memang ini tadi sendirian lah Kak bahasanya, karena memang kakak-kakak yang lain pada sibuk. Itu aja sih Kak dari kelompok 3. Oke, baik Kak Ayun. Masih guru, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ayun, wakil kelompok 3. Ini kalau saya dengar tadi juga sudah lengkap ya sistem otentiknya kalau kita sebagai guru nih. Di situ adanya afektif, psikomotor, dan juga sosial emosional yang Kak Ayun cantumkan. Cuman mungkin tadi adanya sedikit kekurangan, tadi mungkin deskripsinya saja yang belum dilengkapi ya Kak Ayun ya. Kalau kerangkanya sudah nampak nih tadi saya lihat nih. Adanya penilaian 3 dasar tadi, adanya penilaian psikomotornya, ada juga penilaian afektifnya, bagaimana daya nalarnya, dan juga adanya sosial emosionalnya. Itu sudah nampak tadi nih, tertuang nih kalau kita sebagai guru menilai siswa. Cuma tadi mungkin itulah mungkin ya kekurangannya sedikit aja kayaknya. Ya, deskripsinya ya Kak ya. Deskripsi detailnya. Tapi itu sudah mengarah Kak Ayun. Saya senang nih. Daripada jujur saja nih, saya refleksikan diri saya ketika saya berhadapan dengan kakak-kakak dan di posisi saya dulu menjadi peserta. Kami dulu masih mengambang-ngambang membuat ini nih. Kalau kakak-kakak sini alhamdulillah sekali saya tadi kasih pengantar mengenai asesmen otentik, sudah terbayang tertuangkan yang bagaimana ada tingkatan level tadi untuk menilai diri sendiri, dan juga adanya peer assessment tadi kelompok 2 menilai teman sampai bagaimana cara penilaian itu sendiri, dan juga Kak Ayun selaku kita menjadi guru kan, posisinya sebagai guru, bagaimana sih bentuk rubrik penilaian asesmen itu. Terdapatnya 3 indikator dasar, adanya penilaian psikomotor, saya bilang tadi kan harus ada 3 itu, penilaian psikomotor, afektif, dan juga bagaimana sosial emosionalnya ada tertuang di dalam asesmen otentik.
terima kasih nih, mantap sekali kelas ini nih. Walaupun kurang lebih tadi ini sudah jam 10 lah ya, mau di sesi akhir, tapi tetap semangat nih, mantap. Kelas 13 memang tak salah kita di observasi nih. Baik, saya kasih aplaus lah untuk kita semua nih, untuk yang hadir malam ini. Saya sangat senang nih, serius jujur saya nih. Saya kemarin jadi peserta nggak segini-gini kali lah gitu kan, ini langsung nampak arahnya langsung asesmen autentiknya. Masih diarah-arahkan fasilitator kalau saya kemarin lagi. Masih terlalu mengambang waktu saya menjadi peserta kemarin, merujukkan asesmen autentik ini. Baik Kak, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah menuangkan hasil pemikirannya ya, dan juga hasil diskusinya, sehingga dapatnya di kerangka rubrik ya, rubrik asesmen autentik sendiri, baik itu penilaian diri sendiri, ada juga rubrik penilaian antar teman, dan juga tadi bagaimana rubrik penilaian guru terhadap murid ya. Nah, itu sudah sangat-sangat sempurna saya lihat nih di kelas 13 ini. Baik, ini ada sedikit cerita refleksi, mungkin saya akan tuangkan, bisa kakak isi setelah akhir sesi ini. Saya kirimkan linknya di kolom komentar. Bentar Kak, coba saya copy lagi ulang linknya. Nanti bisa kakak isi setelah kegiatan ini tutup, tapi bisa dibuka dulu linknya Kak. Atau nanti saya kirimkan ke grup. Coba saya kirimkan ke grup. Kira-kira siapa yang udah bisa buka Kak? Bisa diedit nggak? Saya takutnya nanti terkunci lagi nih. Coba Kak, bisa diedit nggak? Bisa ditulis nggak? Takutnya nanti terkunci pula. Hasilnya, apanya refleksi kita hari ini. Kalau bisa saya kirim linknya ke grup nih. Kira-kira ada yang sudah buka Kak? Itu ada Padlet-nya. Bisa diketik nggak Kak Padlet-nya? Kita ngetik aja dulu Kak. Kak Andra sudah coba buka, Kak Ayun, biasanya cepat ini buka. Udah bisa diketik nggak Kak? Biar taati nggak tuh? Ditambahkan komentar gitu. Izin Kak? Bisa Kak Ilan? Bisa diketik nggak Kak? Ditambahkan komentar. Bisa Kak, bisa. Bisa Kak. Bisa saya kirim ke grup lah nanti. Takutnya nanti di sini kan kalau tutup lagi ruang sesi tetamanya hilang apanya linknya. Nanti Kak bisa kerjakan sambil santai-santai setelah tutup sesi ini. Ini santai-santai aja nih. Sebagai siap Kak, siap. Kalau tetap muka kemarin kan kita ngerjakannya di main map kecil-kecil itu kertas note tempel gitu ya kan. Nah, coba Kak tuangkan di dalam situ. Nanti sebagai bahan laporan saya. Oke, baik Kak. Ini sudah pesan kunci yang bisa kita petik dari kegiatan kita membuat asesmen ya Kak. Asesmen membantu pembelajaran anak. Pada dasarnya asesmen itu membantu proses pembelajaran anak-anak atau peserta didik kita ini ya Kak. Yang mana supaya kita lebih mengarahkan proses pembelajaran kita itu ke arah yang lebih baik. Lalu pelibatan murid dalam asesmen. Dan juga ketika kita melakukan asesmen, di situ dapatlah peran kita memfasilitasi peserta didik kita sesuai dengan kemampuan dia. Ketika mereka ingin merujuk kepada indikator-indikator pencapaian, disitulah nampaknya peran kita dan peserta didik itu nampak bersinergi. Kita sebagai fasilitas yang memfasilitasi bagaimana ruang asesmen ini akan kita bentuk, dan mereka sebagai peserta yang akan di-assessment seperti itu Kak. Baik, ini mungkin dari sesi slide terakhir, pesan pada sesi akhir pertamanya kita ini, mudah-mudahan ya Kak, mudah-mudahan semua kita tetap teguh ya Kak, tetap dengan komit kita pada program PKK ini, kita sama-sama mampu mengubah arah paradigma kita, bagaimana menuangkan asesmen autentik. Sebenarnya PJOK itu lebih enak autentik memang yang dipakai, karena pada dasarnya keterampilan gerak dan kita karena di lapangan juga itu sangat relevan ke dalam kehidupan kita. Makanya itu diarahkan PJOK ini lebih enaknya menggunakan asesmen yang autentik. Oke, di sini Kakak mampu memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK, dan juga peserta Kakak juga dapat menyusun kerangka. Tadi sudah mencoba juga menyusun dengan berdiskusi,
dan saya lihat sangat sempurna, sangat mantap, saya beri apresiasi kelas 13 ini. Padahal sebentar nih, kalau saya kemarin memahami asesmen otentik ini, sudah fisik tetap maya masih berdiskusi kami antar peserta tuh membuat link Google Meet. Bagaimana sih asesmen otentik ini sebenarnya, kayak mana sih kerangkanya? Kakak-kakak sudah dengan cepat itu, dengan satu kali sesi tetap maya bisa menuang-nuangkan ada bentuk asesmen tadi, menilai diri sendiri dapat, peer assessment antar teman dapat, dan juga peran kita sebagai guru bagaimana menuangkan asesmen otentik ini juga dapat dengan sangat-sangat sempurna. Itu sangat mantap sekali, 2 jempol saya berikan pada kelas 13. Lalu juga di akhir ini juga kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibawa oleh rekan sejawat tadi. Mungkin kalau ada kekurangan tadi sedikit saja ya, mungkin dari kelompok 3 Kak Ayun, yang kurangnya menambahkan deskripsi, tapi kerangkanya sudah nampak. Hanya saja mungkin keterbatasan waktu ya, Kak Ayun belum bisa menuangkan deskripsi-deskripsi ke dalam beberapa kategorinya tadi. Baik kakak, mungkin ya oke, sudah habis ini slide-nya kakak. Kita sudah sampai di slide penghujung, dan juga alhamdulillah waktu kurang lebih 5 menit lagi selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah senantiasa menuangkan waktunya. Ini sebenarnya memang bukan agenda kita ya pada hari ini, harusnya besok, tapi dikarenakan ada suatu hal, saya juga ada kegiatan besoknya ke Pekanbaru. Jadi makanya tadi siang kami ditelepon para pasien ini untuk memajukan kegiatan sesi tetap maya hari ini. Itu dimajukan sehari kondisional bisa. Itu karena tadi siang juga saya ada agenda juga di sekolah, makanya mungkin malam hari baru kesempatan. Kawan saya mungkin ada yang pagi tadi, sore tadi, siang tadi baru langsung melaksanakan. Kalau saya kebagiannya malam, tapi tadi saya coba koordinator juga banyak juga ternyata yang malam hari ini melaksanakan tetap maya, Kak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kakak-kakak semua yang sudah setia hadir dari awal kegiatan sampai ke sesi akhir tetap maya kita pada penilaian asesmen otentik ini hari ini kakak. Dan juga saya memohon maaf, ini di luar konteks karena kemarin saya tidak secara langsung mohon izin pulang kakak-kakak ketika tatap muka, hanya bisa mengabari lewat pesan singkat atau dari WA saja. Saya memohon maaf apabila selama program tatap muka kemarin saya banyak melakukan kesalahan, baik itu kata-kata saya yang menyinggung ataupun tingkah laku saya menyinggung kakak-kakak semua. Saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kakak-kakak. Sekiranya kakak mau memaafkan saya kakak, karena kemarin itulah harusnya saya bisa menyamangi kakak satu teman, karena kendala waktu juga dan juga waktu ingin pulang tuh hari hujan, makanya saya nggak sempat, hanya bisa mengabari kakak dari pesan saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita, tali silaturahmi kita tetap terjaga ya kakak. Hendaknya kita sampai ke akhir kegiatan nanti kita tetap saling berkoordinir, menjadi penggerak berubah juga, membawa perubahan baru untuk bidang PJOK khususnya guru PJOK, dan juga kakak semua dalam keadaan sehat. Sampai bertemu lagi nanti kalau kita masih diberikan kesempatan untuk tetap muka lagi, mau tahu di agenda-agenda yang lain kita akan bertemu lagi ya Kak. Mungkin dari saya itu saja untuk mengakhiri sesi kegiatan sesi tetap maya kita pada malam hari ini. Saya kembalikan mikrofon virtual ini kepada Kak Nanda untuk menutupnya dengan doa Kak. Silakan Kak Nanda. Kak Nanda ada di tempat Kak Nanda? Baik, sepertinya saya saja yang mengambil alih ya Kak, untuk mengakhiri kegiatan sesi tetap maya kita pada hari ini. Alangkah baik kita menutupnya dengan doa, kan tadi sudah buka dengan doa. Baik, berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa di doa selesai. Seperti biasa kakak, karena ini ruang tetap maya, saya mau diminta untuk mengambil foto, swafoto di akhir kegiatan. Bisa dibuka? Ya dibuka. Kan kameranya kakak. Sebagai laporan kak. Bisa dinyalakan kameranya kakak-kakak. Oke, baik. Santai kawan, Pak Jenderal. Ya, Pak Jenderal.
Oke. Tadi dengar ini baru bisa ditekan kembali. Agak macet kalau yang HP. Dengar sebenarnya kakak ngomong tadi, suruh doa tadi. Oke, nggak apa-apa. Biasa tuh kalau inilah kendalanya kalau kita jaringan ini kan kurang sedap. Iya, kakak menyampaikan tuh jelas, manggil jelas, cuma kita mau menjawab itu loh, kok nggak mau ditekan gitu kan? Oke, Andra nih, Andra dia langsung pakai baju pengajian nih kan Andra. Ketiga dari Magis. Oke, baik, boleh saya minta sedikit. Memang Kak Andra nih calon fasil betulan nih, tertib aturan. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga berikan senyuman terbaik kepada Kak. 1, 2, 3. Oke. Semangatlah kakak, boleh semangat. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak. Karena mohon maaf kita mau istirahat pada malam ini. Terima kasih juga sampai akhir kegiatan. Oke kakak. Kalau masih ingin berkenan berdiskusi sama teman-teman di ruang ini, saya sudah memberikan kepada Kananda. Mungkin Kananda keluar deh, ada terlempar mungkin jaringan ataupun HP-nya Bapak. Jadi masih bisa stay di ruangan ini, atau pengen istirahat kakak juga menimbang waktu sudah jam 9:30, kakak diperkenankan untuk kembali istirahat. Rekamannya kan? Gimana Kak Andra? Rekamannya Kak, nanti lupa. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Kak Andra. Iya, untuk diingatkan. Iya, saya hentikan rekaman dulu Kak.